warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, Stanbook A41119026. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah diberikan kepada Ibu, yaitu materi yang ke-15. Judulnya yaitu mahasiswa dapat memahami konsep supervisi pendidikan di lembaga PAUD. Dosen pengampu yaitu mohon maaf Ibu Bese Nirmala, SPD, MPD. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Tadulako, tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan definisi supervisi pendidikan melalui literatur. Supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah, yang kedua prinsip demokratis, yang ketiga prinsip kerjasama, yang keempat prinsip konstruktif dan kreatif. Kemudian yaitu tujuan supervisi pendidikan. Ada 2 pendapat tujuan supervisi pendidikan dari masing-masing pendapat, yaitu yang pertama, menurut Piet Sertin, tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kedua yaitu menurut Made Pidarta, supervisi ialah membantu menciptakan kelulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Dari pendapat-pendapat kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Kemudian yaitu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas. Agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja secara efektif, maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Mahasiswa dapat menguraikan teknik supervisi pendidikan. Teknik-teknik supervisi pendidikan untuk mempermudah kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan supervisi diperlukan teknik-teknik supervisi. Secara garis besar, teknik supervisi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok. Teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain contohnya yaitu seperti mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Kepala sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar. Macam-macam teknik supervisi individual. Ada 5 macam, yaitu yang pertama kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pertemuan individual, yang keempat kunjungan kelas, yang kelima menilai diri sendiri. Teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain
mengadakan pertemuan rapat atau meeting. Contohnya, kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun, termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini, rapat diadakan dalam rangka supervisi. Pendekatan supervisi ada beberapa bagian, yaitu supervisi klinis, supervisi pengembangan, dan supervisi diferensial. Mahasiswa dapat mengemukakan pendekatan supervisi pendidikan, model pendekatan dan teknik supervisi, di mana ketiga konsep ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Model berasal dari bahasa Inggris, yaitu model, yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep, pola atau acuan, sedangkan pendekatan berasal dari kata approach, adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Sementara teknik berasal dari kata teknik dan dapat diartikan metode yang digunakan. Setelah ini akan dibicarakan tentang satu model supervisi, pendekatan supervisi, dan teknik supervisi. Model supervisi pendidikan. Model berasal dari bahasa Inggris, yaitu model, yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep atau pola. Haryanto 2006 mengartikan model sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya, misalnya globe merupakan bentuk dari bumi. Dalam uraian selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran, sedangkan model dasar dipakai lain. Model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya, misalnya globe merupakan bentuk dari bumi. Dalam uraian selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran, sedangkan model dasar dipakai untuk menunjukkan model yang generik, yang berarti umum dan mendasar, yang dijadikan titik tolak pengembangan model lanjut dalam artian lebih